Kalau untuk perawatan organik dibilang lama, sebenarnya itu tergantung diri kita sih. Aku sih mikirnya bukan masalah lama atau cepatnya, tapi lebih kepada kualitas dan ya keseimbangan yang terjadi antara tanaman dan juga hewan, antara tanaman dengan tanaman juga. Jadi menurut aku sistem pertanian organik itu bukan masalah lama atau cepatnya, tapi lebih kepada motivasi kita untuk apa menerapkan pertanian organik. Dan ya bagaimana kita juga bisa memberikan sebuah kehidupan, keberlangsungan, dan juga kesinambungan antara makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kebun ini. Kalau misalnya kita mau menumbuhkan tanah yang baik itu, kita juga harus memperhatikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Damas dan selamat datang di kebunku yang ada di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan. Dan luas lahanku sekitar 130 meter persegi. Di kebun saya ini kebanyakan tanaman herbal. Yuk sekarang kita lihat tanamannya. Ya, ini namanya tanaman mimba, dan tanaman mimba ini sebenarnya punya banyak khasiat atau punya manfaat. Salah satunya itu bisa berfungsi sebagai pestisida nabati dan juga bisa mengobati gatal-gatal. Yang kedua ini ada daun saga, terus yang ketiga ini ada kunyit putih, di sebelah sana ada kunir putih dan juga temu putih. Ya, dan di sebelah kiri ini ada beberapa tanaman, yaitu ada cabai, ada mangkokan, ada lempuyang, dan juga ada pohon mimba. Ya, kemudian di bedengan berikutnya, di sini ada beberapa tanaman, ada bawang dayak, ada porang, dan juga ada daun pandan. Ini sebenarnya tumbuh sendiri sih sebenarnya, jadi aku nggak tanam dan memang dia tumbuh sendiri dan ya udah kita biarkan aja supaya tumbuh. Ya kalau misalkan untuk konsepnya sebenarnya karena mungkin sedang dirapikan jadi agak berantakan, jadi masih dalam tahap proses desain juga. Kalau kebunnya ini sebenarnya baru mulai didesain atau baru mulai dibentuk itu sekitar tahun 2021 pas Covid. Terus kemudian ikut kelas di Permaculture Design Course. Di situ aku belajar tentang bagaimana menerapkan konsep permakultur dalam berkebun. Terus ya setelah ikut kelas, aku juga mulai ngedesain gimana caranya tata letak posisi-posisi di mana aja yang proper untuk naruh, misalkan naruh kandang ayam atau naruh raised bed tanaman. Jadi kalau misalkan dibilang mulai untuk berkebunnya sih ngedesainnya itu udah dari tahun 2021. Oke ya, jadi ini ada compost section dan di sebelah kiri sini ini masih yang segar, kayak misalkan daun-daun atau batang-batang yang masih segar, dan di sebelah kanan ini yang sudah mulai melapuk. Ini mungkin usianya sekitar 3-4 minggu, jadi belum bisa untuk dipanen dulu. Jadi sebenarnya compost section ini untuk mempermudah aja, untuk mempermudah nanti kalau misalkan mau bikin pupuk, jadi bahan-bahan untuk membentuk pupuknya itu udah disiapkan. Kenapa aku lebih milih
perawatan secara alami atau organik, sebenarnya aku terinspirasi dari hutan. Kenapa hutan? Karena kalau kita lihat itu, hutan itu kan bisa dibilang nggak dikasih pupuk, nggak dikasih apapun, tapi pohon tumbuh dengan subur, pohon gede-gede, ekosistem juga tetap terus berlangsung. Jadi kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk menerapkan sistem secara organik, karena bukan hanya sekedar aku nggak pakai pupuk kimia, aku nggak pakai pestisida kimia, tapi lebih kepada keberlanjutan ekosistem yang ada di kebun ini. Walaupun ekosistemnya tidak besar, bisa dibilang ekosistem mikro, tapi ya aku mencoba untuk membangun sebuah ekosistem supaya keberlanjutan antar makhluk hidup itu bisa terjadi. Ya, di sini ada sungkup tanaman. Jadi sungkup tanaman ini fungsinya supaya untuk menjaga tanaman yang sudah mulai tumbuh tunasnya, dan juga dari pembibitan nanti akan dipindahkan ke sini. Supaya apa? Supaya terhindar dari hama kayak siput dan juga belalang. Ya oke, jadi di dalam sungkup tanaman ini aku lagi coba tanam wortel. Ini ada beberapa benihnya yang sudah mulai tumbuh. Dan untuk media tanamnya sebenarnya aku pakai beberapa campuran, yaitu ada sekam bakar dan juga ada pupuk kandang dan tanah biasa. Oh ya, dan di sini juga ada selang. Kalau teman-teman lihat ada selang. Ini sebenarnya untuk irigasi tetes supaya lebih hemat air juga, dan juga supaya airnya itu bisa langsung mengarah ke tanamannya. Jadi air yang kita siram buat tanaman tuh nggak terbuang-buang. Ini juga sungkup tanamannya selain berfungsi untuk menjaga tanaman dari hama, ini juga berfungsi supaya kalau misalkan lagi hujan deras atau curah hujan yang tinggi, itu tanaman juga nggak pada rusak karena kan dia masih kecil-kecil, jadi perlu dijaga supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Ya, jadi ini untuk layer yang pertama kita taruh ranting-ranting dulu. Sebenarnya bisa dari batang-batang tanaman, batang-batang yang gede. Sebenarnya fungsinya untuk apa? Ini sebagai fondasinya dulu, karena ini kan material yang susah terurai gitu ya, karena kan dia keras. Jadi nanti di atasnya akan kita taruh daun-daun yang sudah mulai melapuk. Kemudian di layer yang ketiganya paling atas nanti kita akan mencampurkan tanah, terus juga ada pupuk kandang dan juga sekam. Kalau cuma sekedar tanah aja sebetulnya bisa, tapi mungkin ada beberapa perbedaan atau pengaruh gitu ya. Karena kan bisa dibilang kalau misalkan tanah-tanah yang nggak dikasih input hara atau nutrisi dari tanaman-tanaman ataupun sisa-sisa daun-daun kering itu lebih miskin unsur hara. Karena kalau misalkan kita kasih arang ataupun kita kasih sekam, kita kasih sisa daun-daun, itu tuh memberikan input hara ke si tanah, dan juga mikroorganisme dalam tanah itu bisa mengkonsumsi dan bisa menghasilkan nutrisi lebih banyak lagi. Aku sih mikirnya bukan masalah lama atau cepatnya, tapi lebih kepada kualitas dan ya keseimbangan yang terjadi antara tanaman dan juga hewan, antara tanaman dengan tanaman juga. Jadi menurut aku sistem pertanian organik itu bukan masalah lama atau cepatnya, tapi lebih kepada motivasi kita untuk apa menerapkan pertanian organik, dan ya bagaimana kita juga bisa memberikan sebuah kehidupan, keberlangsungan dan juga kesinambungan antara makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kebun ini. Ya, oke, jadi di step yang terakhir yaitu layer yang ketiga, nanti kita akan kasih campuran pupuk kandang, terus juga ada tanah dan juga ada sekam. Dan sebenarnya kalau misalkan tadi kita kan masukinnya daun-daun yang sudah mulai terdekomposisi. Jadi kalau misalkan mau ditanam itu mungkin bisa sekitar 2-4 minggu baru ditanam, supaya nanti dia lebih membaur dan juga supaya lebih siap untuk kita tanam tanaman yang akan ditanam.
Oke, jadi kan sebenarnya tanah itu bukan cuma sekedar benda mati kan. Sebenarnya dia ini benda hidup. Dan di dalam tanah ini juga banyak mikroorganisme dan juga fauna tanah yang hidup. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau menumbuhkan tanah yang baik itu, kita juga harus memperhatikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kayak misalkan contoh paling simpelnya itu ada cacing kan. Nah, cacing itu kan sebenarnya dia juga perlu sebuah rumah yang nyaman gitu kan. Kayak misalnya kita manusia, kita pengen punya rumah yang enak, kita punya makanan juga. Jadi kita juga perlu memperhatikan fauna ataupun mikroorganisme yang ada dalam tanah. Oke, jadi di layer yang terakhir nanti kita akan kasih mulsa. Nah, mulsa ini kita bisa kasihnya macam-macam. Bisa dari sekam ataupun sisa dari daun-daun yang sudah kering. Dan karena di kebun adanya sekam, jadi sekarang aku mau ambil sekam dulu. Ya, jadi ini sekarang di layer yang terakhir yang paling atas kita kasih mulsa dari sekam. Nah, sebenarnya mulsa ini berfungsi sebagai untuk mengatur kelembapan dan juga supaya mikroorganisme yang di dalam tanah ini nggak kepanasan gitu istilahnya. Karena kita sebagai manusia kita juga perlu rumah, kita perlu atap untuk berteduh. Jadi yang pertama supaya di dalam itu adem bisa dibilang, dan juga supaya si mikroorganisme ini bisa bertumbuh dengan baik. Oke, jadi sekarang kita akan pindah tanaman tomat. Kita akan pindahkan ke raised bed yang ini. Nah, jadi tadi ini kan kita kasih mulsa. Nah, selain mulsa ini berfungsi untuk melembabkan tanah yang ada di bawahnya, mulsa ini juga berfungsi supaya air di dalam tanah itu nggak mudah untuk menguap. Berkebun menurut aku sebuah kehidupan sih menurut aku. Karena berkebun itu nggak cuma sekedar menanam, nggak cuma sekedar menikmati hasil panen, tapi bagaimana kita bisa berkoneksi dengan tanaman, berkoneksi dengan tumbuhan, dan juga kita bisa karena kalau misalkan dilihat dari ranting makanan atau jaring-jaring makanan ya, manusia itu kan ada di puncak rantai makanan, dan manusia ini adalah sebagai pengelola. Karena sekarang manusia itu kita lebih kepada mengeksploitasi alam, merusak alam. Seharusnya kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan itu untuk mengelola alam, bukan untuk mengeksploitasi alam. Jadi menurut aku ya berkebun itu bukan cuma sekedar tanam-menanam, menikmati hasil panen, tapi lebih kepada kita hidup dan juga memberi kehidupan bagi orang lain. Ya, jadi sekarang kita udah selesai nanam tomat mawar. Nah, tomat ini nanti kita akan tunggu sekitar 3-4 bulan, nanti baru bisa kita panen tomatnya. Sekarang kita akan nanam kangkung di dalam satu raised bed ini. Jadi satu raised bed itu bisa variasi ya namanya. Di sini sekarang aku udah ada tanaman tomat dan sekarang kita mau nanam kangkung dulu. Nah, untuk mengatasi hama di kebunku, biasanya aku pakai pestisida nabati dari daun mimba. Oke, sekarang kita ambil daun mimbanya. Ya, jadi setelah kita ambil daun mimbanya, sekarang kita pisahin daun dari batangnya. Ya, jadi untuk membuat pestisida nabati dari daun mimba ini sangat mudah. Yaitu perbandingannya 1:1. Jadi 1 jumput daun mimba dalam 1 liter air. Nah, fungsi daun mimba ini yaitu tadi untuk sebagai pestisida nabati, dan dia itu punya kandungan zat namanya azadirachtin. Ya, jadi zat azadirachtin ini bisa mempengaruhi sistem reproduksi, daya makan, dan juga oviposisi hama. Dan juga daun mimba ini bisa istilahnya bisa bikin mandul si hama itu.
Jadi pestisida dari daun mimba ini biasanya aku pakai untuk ngusir hama. Utamanya sih hama belalang sama hama ulat. Dan kalau misalkan untuk teknis penyiramannya tergantung cuaca juga. Karena kan sekarang cuacanya lagi musim hujan, jadi biasanya aku kasih seminggu sekitar 2-3 kali. Ya oke, jadi pestisida dari daun mimba ini nggak perlu tambahan apa-apa. Jadi pure cuma dari air hasil rebusan daun mimbanya. Ya, jadi permakultur itu bukan hanya sekedar bertani secara organik, nggak pakai pupuk segala macam. Tapi ya tadi, bagaimana tatanan hidup itu bisa terjadi secara lestari. Karena kan permakultur, permanya itu diambil dari kata permanen. Permanen kan berkelanjutan dan sebagainya. Jadi permakultur ini juga bisa disebut sebagai permanen agrikultur. Karena orang-orang berpikir bahwa agrikultur itu hanya sekedar, oh aku nanam padi nih, nanam tanaman, nanam sayuran. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, agri itu atau agrae itu artinya tanah. Jadi sebenarnya agrikultur itu bukan lebih kepada, oh aku nanam pohon, aku nanam biji akhirnya jadi tunas. Tapi lebih kepada kita menghidupkan tanah itu sendiri. Oke, sekarang aku akan panen daun kelor, nanti akan dibikin jadi sayur bening kelor. Yuk, ikutin. Oke, jadi hari ini kita akan potongin daun kelornya dan nanti akan dibikin jadi sayur bening. Buat teman-teman yang belum tahu, daun kelor ini sebenarnya punya zat besi dan juga vitamin yang banyak. Karena ini juga kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Terus juga daun kelor ini bisa untuk mengatasi hipertensi dan juga meningkatkan kualitas tidur. Terus juga daun kelor ini bisa membantu meningkatkan produksi ASI untuk ibu menyusui. Sekarang kita potong-potong dulu daunnya supaya lebih gampang buat dimasak. Iya, kalau untuk kenapa aku nanam kelor sebenarnya karena yang pertama tumbuhnya gampang dan juga daunnya itu bisa dipanen kapan aja. Jadi daunnya banyak dan bisa langsung dikonsumsi. Oke, jadi setelah ini kita akan langsung panen bunga telang. Kenapa aku lebih concern ke tanaman herbal? Karena yang pertama sebetulnya bukannya kita nggak perlu obat ya, tapi sebenarnya alam itu sudah menyediakan tanaman-tanaman obat yang memang juga sudah secara empiris digunakan sama nenek moyang kita. Dan itu pun juga sudah terbukti dan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk menanam tanaman obat selain untuk dikonsumsi secara pribadi, tapi karena aku juga bikin konten, aku juga bisa berbagi ilmu dan juga aku bisa bagian itu untuk diriku dan juga untuk orang lain. Seperti itu. Ya, jadi ini bunga telang yang sudah aku panen tadi dan sudah dicuci dan sekarang kita akan keringkan menggunakan dehidrator. Nah, kenapa dikeringkan? Supaya lebih tahan lama dan juga untuk akan dikonsumsi nanti. Nah, ini sekarang ada contohnya bunga telang yang sudah kering. Jadi perbedaannya memang lebih kecil atau mengkerut. Kalau yang masih segar kan masih mekar bunganya, tapi kalau dikeringkan dia lebih kecil dan lebih mengkerut. Oke, jadi sekarang kita akan bikin minuman kombucha telang. Jadi setelah bunga telangnya kita panen dan kita dehidrator dan bentuknya seperti ini sudah kering. Nah, setelah itu bunga telang yang sudah kering ini kita seduh dengan air panas atau air hangat sebanyak 300 cc. Dan setelah ditambahkan air, kemudian kita kasih gula sebanyak 1,5 sendok. Dan ini jadinya seduhan bunga telang yang sudah dikasih gula. Dan kenapa harus dikasih gula? Karena nanti gula ini akan jadi makanannya si Scooby.
Nah, SCOBY ini kepanjangannya adalah Symbiotic Culture Bacteria Anise. Nah, jadi SCOBY ini merupakan bisa dibilang biangnya gitu ya, biang untuk kombuchanya supaya terjadi fermentasi. Jadi sekarang kita akan langsung buat kombucha telangnya. Ini kita sediain satu toples yang kosong. Kemudian ini SCOBY yang udah jadi kita ambil dulu. Kita ambil yang kecil, kita ambil yang kecilnya. Terus kita masukin ke toples. Dimasukin, ini kita tuang sedikit juga dari air di SCOBY-nya, kita tuang sedikit. Takarannya kurang lebih 1/10 dari air kombucha yang akan kita buat. Sekarang kita tuang hasil seduhan bunga telang yang sudah dicampur sama gula. Kita tuang sampai 3/4 dari botol toples yang akan digunakan. Dan airnya berubah jadi warna ungu. Oke, setelah itu kita akan tutup pakai kain. Kenapa ditutup? Supaya nanti ya nggak ada serangga atau semut yang masuk. Nah, jadi setelah SCOBY-nya dicampur sama air seduhan bunga telang, ini sudah bisa dikonsumsi nanti sekitar 2 minggu. Jadi harapan aku bisa tetap terus berkembang, aku bisa tetap terus belajar dan bisa jadi berkat buat orang lain. Dan melalui kebun ini aku harap aku juga bisa mengenal diriku sendiri, juga mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta ini.